Halo Sobat Fala. Hai, selamat datang kembali di Fala and Futur, podcast yang mengupas tuntas bagaimana nilai-nilai Islam dapat membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan. Saya Nita sebagai host di sini, dan hari ini kita punya topik yang super penting, itu strategi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Kita akan bedah kenapa ekonomi Islam itu bukan sekedar alternatif, tapi justru kerangka kerja yang inherent untuk mencapai SDGs. Nah, di sini juga sudah hadir bersama saya itu ada Kak Repin. Dia seorang akademisi ekonomi Islam, dan ada Kak Lia. Hai. Orang praktisi di Lembaga Keuangan Sosial Islam. Selamat datang Kak Repin sama Kak Lia. Selamat datang buat Kak Repin sama Kak Lia. Terima kasih Kak Nita telah mengundang saya di sini. Terima kasih juga Kak Nita telah mengundang saya di sini. Kak Repin, saya mau bertanya nih. Boleh. Nah, di penjelasan ini kan disebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam itu mandat teologis yang berakar pada tauhid dan khilafah. Bisa jelasin sedikit dong gitu, apa bedanya konsep ini dengan pembangunan konvensional yang fokus cuma di GDP? Tentu Kak Nita, pembangunan konvensional seringkali hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, yaitu memaksimalkan PDB, tapi sayangnya sering mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Sebaliknya, dalam Islam, tauhid, keesaan Tuhan menegaskan bahwa semua sumber daya itu milik Allah dan manusia hanyalah khalifah atau pengelola. Artinya, kita tidak punya hak mutlak untuk merusak. Tujuan akhirnya adalah mencapai falah, kesejahteraan holistik dunia dan akhirat yang diukur dengan tercapainya maqasid syariah. Maqasid syariah itu kan ada 5 perlindungan dasar ya. Itu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagaimana tuh terhubungnya dengan isu lingkungan itu tuh misalnya gimana? Nah, disitulah keunikannya, integrasinya. Perlindungan jiwa atau al-nafs terancam oleh polusi udara. Perlindungan keturunan atau al-nasl terancam jika kita menghabiskan sumber daya alam hari ini. Jadi konversi lingkungan, hifz al-bi'ah itu bukan cuma opsional, tapi keharusan syariah. Ini jauh lebih komprehensif daripada sekedar pertumbuhan angka. Oke, fondasinya itu sudah kuat ya. Sekarang kita bicara tentang strategi. Nah, di penjelasan ini kan itu ada 2 pilar utama. Itu ada larangan riba dan sistem bagi hasil. Nah, di sini tuh Kak Lia tuh sebagai praktisi, aku mau nanya deh Kak Lia, apa dampak nyata dari prinsip risk sharing ini di lingkungan, di lapangan? Dampaknya besar sekali. Sistem konvensional yang berbasis riba atau bunga itu eksploitatif karena memicu konsentrasi kekayaan yang ketidakstabilan. Sementara sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mewajibkan lembaga keuangan dan pengelola usaha untuk menanggung risiko dan keuntungan bersama. Ini memaksa kami untuk lebih cermat, memilih proyek yang benar-benar produktif dan berdampak sosial. Kami tidak hanya fokus pada kemampuan bayar bunga debitur, tapi pada keberlanjutan dan profitabilitas proyek real itu sendiri. Ini menciptakan investasi yang lebih stabil. Berarti tuh sistem ini secara otomatis mendorong investasi di sektor real ya, bukannya di spekulasi. Tepat sekali. Ditambah lagi ada larangan goror atau ketidakpastian dan masyir atau spekulasi. Larangan ini menjamin transparansi tinggi dan kejelasan kontrak yang merupakan fondasi esensial dari tata kelola atau governance yang baik. Ini meminimalkan risiko moral. Nah, ini nih yang paling menarik, bagaimana instrumen sosial Islam atau ziswa, itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mesin redistribusi kekayaan dan solusi untuk SDGs. Kita mulai dari zakat. Zakat adalah instrumen wajib yang secara struktural memotong ketimpangan. Implementasi modern adalah zakat produktif. Dana zakat yang tidak hanya
diberikan langsung, tetapi digunakan sebagai modal usaha, pelatihan, keterampilan, atau beasiswa. Tujuannya jelas, memberdayakan penerima atau mustahik agar mandiri, bahkan suatu hari berubah status menjadi pemberi zakat atau mustahik. Itu solusi untuk kemiskinan dan ketimpangan sosial ya. Bagaimana sih dengan tantangan lingkungannya? Di sini peran wakaf modern sangat krusial, terutama wakaf uang atau cash wakaf. Dana pokok wakaf dipertahankan selama korpus, sementara keuntungan dialirkan secara konsisten untuk membiayai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau yang paling penting kontemporer atau riset energi terbarukan. Itu solusi untuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bagaimana sih dengan tantangan lingkungannya? Di sini peran wakaf modern sangat krusial, terutama wakaf uang atau cash wakaf. Dana pokok wakaf dipertahankan selamanya atau korpus, sementara keuntungannya dialirkan secara konsisten untuk membiayai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau yang paling kontemporer yaitu riset energi terbarukan. Dan jangan lupakan inovasi di pasar modal. Suku hijau atau green suku, pemerintah atau koperasi menerbitkan suku ini dan dananya wajib digunakan untuk proyek ramah lingkungan seperti pengembangan energi terbarukan atau tenaga surya atau juga geotermal atau infrastruktur mitigasi bencana. Ini adalah bukti nyata bahwa pembiayaan syariah bisa menjadi katalisator transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Jadi suku hijau ini tuh jembatan yang menghubungkan prinsip syariah dengan kebutuhan pendanaan iklim global ya. Luar biasa. Kita nih sudah di penghujung pembahasannya, Kak Repin, Kak Lia. Apa sih kesimpulan yang harus dibawa pulang oleh Sobat Falah hari ini? Ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang holistik dan etis. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial dan tanggung jawab ekologis. Dengan visi Falah dan maqasid syariah, kita punya peta jalan yang jelas untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berkelanjutan. Solusi praktisnya sudah tersedia. Zakat produktif, zakat uang, green sukuk ini adalah instrumen inovatif. Kita harus terus mendorong implementasi lebih masif agar model pembangunan inklusif ini bisa dirasakan manfaatnya secara komprehensif, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan SDGs. Oke, sebuah penutupan yang sangat kuat. Ekonomi Islam adalah model yang relevan dan esensial. Terima kasih banyak untuk Kak Repin sama Kak Lia atas wawasan yang mencerahkan ini. Sobat Falah, semoga obrolan kita hari ini membuka mata kita semua bahwa nilai-nilai keagamaan bisa menjadi motor penggerak pembangunan global. Sampai jumpa di episode Falah and Futur selanjutnya. See you guys!